Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang PHP dan database. Salah satu kelebihan PHP yang boleh dikatakan paling sering dimanfaatkan oleh para web developer adalah kemampuannya melakukan koneksi ke database, baik database yang bersifat gratis maupun komersial. Ada banyak database yang didukung oleh PHP, mulai dari MySQL atau forknya MariaDB, kemudian database CUBRID, DB++, kemudian DBase, FilePro, dan juga ada Firebird atau Interbase, Frontbase, IBM DB2, MongoDB, Microsoft SQL Server, Oracle, Paradox, dan database-database lainnya. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan dari PHP tersebut. Artinya dia support atau mendukung banyak database. Nah, dalam materi ini kita hanya mempelajari tentang bagaimana menggunakan PHP untuk berhubungan dan melakukan operasi menggunakan database MySQL. Mempelajari MySQL secara otomatis juga akan mempelajari MariaDB, karena MariaDB merupakan fork dari MySQL. Artinya, MariaDB dikembangkan dari source code MySQL. MariaDB mulai dikembangkan oleh pembuat MySQL sendiri, yakni Michael Monty-Waidenius pada tahun 2010, ketika MySQL diakuisisi oleh Oracle. Selain interface-nya mirip, mesin dan API pada MariaDB juga kompatibel dengan MySQL, sehingga semua konektor, library, dan aplikasi yang bekerja pada MySQL juga dapat bekerja pada MariaDB. Untuk dapat menggunakan dan mengakses database MySQL, PHP menyediakan 3 cara koneksi. Yang pertama adalah MySQL Extension. Kemudian yang kedua MySQL Improve. Jadi ini perkembangan daripada MySQL Extension. Di mana pada MySQL Improve itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan cara prosedural, kemudian yang kedua object oriented. Dan yang ketiga adalah PHP Data Objects. Jadi 3 cara tersebutlah digunakan oleh PHP untuk berkomunikasi atau melakukan operasi pada database. Nah, sekarang kita lihat tabel perbandingan antara 3 cara koneksi PHP ke database MySQL. Pada lajur pertama kita lihat MySQL Improve, kemudian lajur kedua PHP Data Object, dan yang ketiga MySQL Extension. Kita lihat pada versi, artinya MySQL Improve dimulai sejak versi 5, begitu juga dengan PDO. Sementara pada MySQL Extension itu sudah dimulai pada versi 3 dari MySQL. Kemudian untuk pengembangan project-project baru, maka pada MySQL Improve itu sangat disarankan. Begitu juga kalau kita menggunakan PDO. Berbeda dengan MySQL Extension, jadi tidak lagi disarankan menggunakannya karena dia sudah bersifat deprecate, artinya tidak lagi disupport pengembangannya. Jadi ini salah satu tabel perbandingan dari 3 cara koneksi tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari 3 cara tersebut. Yang pertama, MySQL Extension. Kenapa cara ini masih kita bahas?
Karena walaupun cara ini sudah tidak lagi digunakan, terutama mulai PHP versi 5 ke atas, terutama setelah MySQL Extension sudah tidak didukung lagi sejak tahun 2012, namun pengetahuan ini tetap penting, terutama ketika kita terlibat dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi-aplikasi yang masih menggunakan MySQL Extension. Sehingga dengan memahami ini tentunya kita bisa paham bagaimana logika kerja dari aplikasi tersebut. Kita lihat, MySQL Extension merupakan metode pertama yang digunakan untuk menghubungkan PHP ke database MySQL, dan metode ini dilakukan secara prosedural. Contoh perintah dari MySQL Extension adalah MySQL_connect. Artinya ini digunakan untuk berhubungan dari aplikasi PHP ke database. Kemudian MySQL_query ini digunakan untuk melakukan proses apakah memanggil atau membaca atau nanti juga proses lainnya. Kemudian ada juga perintah MySQL_fetch_array. Nah, array di sini ini nanti artinya data dibaca dalam bentuk atau ditampilkan dalam bentuk array. Kemudian ada perintah MySQL close, artinya untuk menutup hubungan atau komunikasi ke server database menggunakan perintah MySQL extension. Nah, mulai PHP versi 5.5.0, artinya tahun 2012, PHP memutuskan untuk tidak mengembangkan lagi, artinya menjadikan MySQL extension berstatus deprecate, artinya pengaksesan database menggunakan fungsi MySQL extension sudah tidak disarankan lagi, dan fungsi ini tidak lagi disupport atau didukung oleh PHP sendiri. Alasannya, MySQL versi terbaru memiliki fitur-fitur yang semakin lengkap dan kompleks, sehingga PHP memutuskan untuk membuat fungsi ekstensi baru agar para programmer PHP bisa menggunakan fitur-fitur tersebut. Berikut contoh skrip PHP untuk berkomunikasi ke server database MySQL atau MariaDB menggunakan ekstensi MySQL. Jadi ini cara pertama. Kita lihat variabel pertama, variabel count, ini digunakan untuk memanggil atau berkomunikasi ke server. Jadi di sana ada perintah MySQL_connect. Artinya ini perintah untuk membuat hubungan antara script kita dengan server database. Di sini dibaca adalah variabel server name, nama dari server MySQL yang kita gunakan. Kemudian username untuk connect ke server MySQL tersebut, dan password. Jadi MySQL connect ini adalah perintah untuk berhubungan ke server database, di mana dibutuhkan informasi tentang di mana server database-nya, apa username yang digunakan untuk berhubungan, dan apa password untuk berhubungannya. Kemudian kita lihat ada operasi jika, if else, operasi jika dan maka. Artinya di sini jika variable count itu memiliki nilai, maka akan diinformasikan bahwasanya berhasil terhubung ke server. Kemudian jika tidak, maka dikatakan gagal terhubung ke server. Nah, di bagian terakhir program ini MySQL_close, MySQL close. Kemudian dalam kurung ini yang ditutup adalah variable count, karena ini yang digunakan untuk komunikasi ke server database. Artinya ini perintah ini memerintahkan ke program PHP kita agar memutuskan komunikasi ke server database. Jadi ini bentuknya adalah untuk program yang menggunakan MySQL extension. Baik, kita coba membuat skripnya. Kita buat sebuah file di sini, namanya terserah, saya kasih Bapak kasih namanya dengan nama file db. Kemudian
kita tambahkan di sini perintah untuk pembuka PHP-nya, tak pembuka dan penutup. Kemudian kita buat di sini variabel untuk melakukan komunikasi ke PHP-nya. Kita definisikan MySQL Connect untuk mencoba berkomunikasi. Kemudian nama variabel untuk server name, kemudian username dan password. Nah, artinya di sini kita lihat di perintah ini, berarti variabel con mendapatkan data atau nilai dari perintah MySQL Connect. Kemudian ada variabel server name, username, dan password. Nah, ini bisa kita buat langsung. Misalnya kita buat seperti ini saja. Juga boleh. Localhost, kemudian user. Nah, ini artinya nama servernya atau alamat servernya localhost atau 127.0.0.1. Kemudian username ke server MySQL ya, MySQL adalah root, kemudian passwordnya juga root. Nah, ini nanti disesuaikan. Nah, ini cara ini boleh seperti cara yang kedua atau cara yang pertama. Namun lebih baik ke cara yang pertama. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kita ganti-ganti username dan password dari server MySQL kita tidak perlu merubah ke perintah pemanggilannya. Jadi misalnya nanti program kita sudah besar, kita memisahkan file koneksi menjadi file terpisah sendiri, sehingga lebih memudahkan. Karena itu kita buat kita definisikan di luar server name, artinya kita definisikan localhost, karena server database-nya berada pada lokasi yang sama dengan aplikasinya. Kemudian username kita buat di sini, username-nya disesuaikan. Dalam hal ini Bapak gunakan root, kemudian password-nya dalam hal ini Bapak mengkonfigurasinya adalah root. Nah, ini untuk contoh pertama, artinya kita lihat server name, username, password sudah kita definisikan. Sekarang kita sudah buat perintah untuk melakukan komunikasi menggunakan MySQL Connect. Kemudian kita lakukan perintah pengecekan. Artinya jika variabel con punya nilai, artinya di sini kita buat echo berhasil berhubungan dengan server. Misalnya bahasanya. Nah, kalau tidak, kita definisikan dia gagal berhubungan dengan server. Artinya ini perintahnya, kemudian kita pengen menutup koneksi ke database, kita buat MySQL close. Kemudian kita definisikan di sini variabel yang kita komunikasi adalah variabel con. Sudah, artinya dengan perintah ini kita variabel con adalah untuk berkomunikasi ke server, kemudian kita cek jika berhasil. Artinya jika variabel con memiliki nilai, maka keluar pesan berhasil berhubungan dengan server. Kalau tidak, maka akan keluar pesan gagal berhubungan dengan server. Kemudian kita tutup komunikasi ke server dari con tersebut. Kemudian kita coba jalankan di browser. Kita klik, kita ketik localhost, kemudian nama filenya karena berada di bagian root. Tadi filenya kita tempatkan tadi kalau di folder berarti dibuat nama foldernya folder, kemudian nama filenya atau apa nama lokasinya. Jadi karena tadi ditaruh di bagian atas, kita buat dengan nama db.php,
Kita coba enter. Nah, sekarang terlihat ada pesan kesalahan. Pesan kesalahan ya di bagian pertama, warning. Ini bukan kesalahan tapi pemberitahuan bahwasanya konfigurasi pada server yang kita gunakan itu tidak ada pengaturan dari waktunya. Jadi tidak ada pengaturan waktu terhadap konfigurasi server. Nah, kalau kita ingin menghilangkan peringatan ini, kita bisa tambahkan, misalnya kita buat di sini, kita kopikan ke bagian atas program kita, kemudian kita set di sini Asia Jakarta, karena kita menggunakan waktu Jakarta. Kalau Indonesia ada 3, kita gunakan di sini dalam hal ini bisa Jakarta, kemudian kalau tidak salah Makassar, Jayapura. Kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang tidak muncul pemberitahuan peringatan tentang kesalahan tersebut. Artinya pengaturan ini sebaiknya nanti di konfigurasi server, atau bisa juga kita tempatkan di htaccess. Nanti ada sebuah file khusus untuk pengaturan. Kita bisa menempatkan di file .htaccess. Ini kita biarkan biar kita tahu ada error-error yang peringatannya. Kemudian satu lagi, muncul pemberitahuan fatal error. Nah, kalau fatal error ini artinya terjadi kesalahan, bukan lagi peringatan tapi kesalahan. Di sini dikatakan tidak dapat memanggil fungsi dari MySQL Connect. Artinya program server tidak mengenal ada fungsi dari MySQL Connect. Nah, kalau seperti ini berarti konfigurasi servernya belum aktif dengan fungsi dari PHP MySQL. Jadi perintah tersebut belum aktif. Nah, karena kita menggunakan server yang digunakan sekarang rata-rata sudah 0.5 ke atas, secara default banyak fungsi dari MySQL Connect ini sudah tidak lagi aktif secara default. Artinya kalau kita mau mencoba, kita mesti mengaktifkannya secara manual nanti. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan di aplikasi server Laragon yang kita pakai, lihat di bagian menu, kemudian bagian opsi PXP, kemudian lihat di bagian extension. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang aktif. Kalau aktif ada tanda checklist, kalau belum berarti belum aktif. Nah, di sini kita lihat secara default MySQL tidak aktif karena ini sudah deprecated, artinya tidak lagi disupport. Tapi kita bisa aktifkan fungsi tersebut. Kemudian fungsi MySQL sudah aktif, cara komunikasi kedua. Kemudian kita lihat fungsi ketiga, PDO, berarti dia sudah aktif. Berarti secara default fungsi-fungsi dua fungsi yang terakhir sudah aktif kecuali dari MySQL. Nah, kalau kita pengen mencoba, berarti kita checklist dari MySQL ini sehingga fungsi tersebut bisa berjalan. Sekarang kita lihat. Nah, keluar pemberitahuan teks yang kita buat berhasil berhubungan dengan server. Artinya secara program ini sudah berhasil dijalankan, tapi ada peringatan deprecate. Artinya diinformasikan kepada kita bahwasanya fungsi dari MySQL extension itu sudah tidak lagi disupport. Artinya akan dibuang habis untuk kedepannya. Nah, lebih disarankan adalah menggunakan MySQL Improve atau menggunakan PDO. Jadi pilihannya nanti kita lebih dominan dua ini, MySQL Improve atau PDO. Sementara ini untuk melihatkan bagaimana cara berkomunikasi dengan MySQL extension saja. Nah, ini adalah
cara berkomunikasi dengan cara pertama, komunikasi ke server dengan PHP menggunakan MySQL extension. Nah, sekarang kita lihat untuk cara kedua, artinya menggunakan ekstensi MySQL Improve. Jadi kita gunakan cara kedua yang juga disarankan adalah menggunakan MySQL Improve. MySQL Improve atau MySQL merupakan pengganti dari MySQL Extension. MySQL Extension pada dasarnya perbaikan dari MySQL Extension dan dikembangkan untuk mendukung fitur-fitur terbaru versi MySQL 4.1 ke atas. Karena ini adalah pengembangan, tentunya hampir semua fungsi yang ada pada MySQL Extension juga tersedia pada MySQL. MySQL dapat dilakukan secara prosedural atau secara object oriented. Nah, kalau tadi MySQL Extension hanya bisa menggunakan prosedural, nah pada MySQL bisa prosedural dan secara object oriented. Sintak atau aturan penulisan MySQL sangat mirip dengan MySQL Extension, terutama MySQL Extension yang bagian prosedural. Nah, kita lihat contoh pertamanya. Di sini kita lihat perintah variable count yang kita gunakan untuk menangkap data komunikasi dengan server MySQL, di mana di sini perintahnya digunakan MySQL. Kalau tadi kita gunakan MySQL_connect, sekarang kita tambahkan MySQL_connect. Kemudian variabel yang digunakan server, username, dan password. Nah, jika variabel count yang mendapatkan nilai dari komunikasi ke server tidak memiliki nilai, ingat di sana di awalnya ada tanda seru. Jika variabel count tidak, artinya ada tanda seru, kemudian ada perintah PHP die. Perintah die ini artinya eksekusi program lainnya dihentikan. Jadi eksekusi program lain dihentikan. Nah, jika tidak ada nilai pada variabel count, maka die ini nanti akan memunculkan informasi ke layar, kemudian eksekusi dihentikan. Artinya di sini MySQL prosedural gagal terhubung ke server. Kemudian ini ada tambahan perintah MySQL_connect error. Ini menampilkan apa pesan kesalahannya. Jadi kalau misalnya pakai MySQL juga bisa kita tampilkan kesalahan dengan perintah MySQL_error. Nah, kalau di MySQL ditambah perintahnya MySQL_connect error. Kemudian di bawahnya kita buat informasi ini bersifat opsional. Artinya maksud opsionalnya nanti kalau di program yang sebenarnya ini tidak perlu. Artinya kalau seandainya berhasil, program jalan. Nah, ini karena kita dalam bentuk tahap pertama, kita menampilkan informasi. Artinya kalau tidak kalau count memiliki nilai, maka akan muncul MySQL prosedural berhasil terhubung ke server. Kemudian perintah penutup komunikasinya menggunakan MySQL_close. Kemudian apa variabel yang digunakan untuk berhubungan tadi. Nah, di sini kita lihat untuk variabel untuk ekstensi MySQL extension dengan MySQL Improve MySQL dalam bagian prosedural itu bisa dikatakan hampir mirip, kecuali pada perintah yang untuk berkomunikasi, perintah PHP berkomunikasi ke server. Kalau yang MySQL extension yang sudah tidak disupport lagi menggunakan MySQL saja. Nah, pada perintah yang improve itu ditambah i. Jadi MySQL di awalnya MySQL saja, di sini ditambahkan dengan i. Jadi hampir mirip antara perintah tersebut. Kemudian berikutnya contoh script PHP untuk berkomunikasi ke server database atau MariaDB menggunakan MySQL Improve secara object oriented program. Jadi dengan MySQL Improve
itu ada dua metode. Pertama prosedural, dan yang kedua menggunakan object oriented program. Baik, kita coba scriptnya. Jadi di sini perintah kita tutup perintah tersebut, kita kasih komentar, tidak dieksekusi, tapi kita tahu, sehingga nanti kalau kita mau belajar, kita tahu, oh ini perintah untuk MySQL seperti ini. Kemudian kita buat untuk perintah dengan tadi kita coba dulu yang ini, yang prosedural juga. Kita lihat prosedural MySQL ini connect tambah i saja. Kemudian kita dan ini perintah OOP. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat pemberitahuan MySQL prosedural berhasil berhubungan dengan server. MySQL object oriented berhasil terhubung ke server. Nah, kalau seandainya kita ganti nilai dari variabel password, misalnya passwordnya kita bikin salah, sekarang kita coba akses, maka akan keluar pemberitahuan MySQL tidak bisa berhubungan. Di sini MySQL object gagal terhubung ke server, access denied. Artinya tidak bisa berhubungan karena passwordnya salah. Kemudian juga MySQL procedural gagal berhubungan dengan server. Jadi kalau passwordnya salah akan ditolak untuk akses. Kemudian error yang ini warning, bukan error, pemberitahuan peringatan ini artinya masalah time zone, yang kalau kita aktifkan maka ini tidak akan muncul. Sekarang terlihat tidak muncul untuk masalah zona waktu. Artinya terlihat ketika komunikasi dengan prosedural, maka perbedaannya hanya pada perintah. Kalau MySQL extension itu MySQL saja, sementara pada yang improve ditambah i. Ini nanti kalau ketemu program script yang seperti MySQL underscore itu saja, artinya itu menggunakan MySQL versi lama. Nah, kalau misalnya mau mengembangkan programnya, bisa secara bertahap untuk melakukan konversi ke versi MySQL procedural. Sementara kalau yang OOP ini dibuatkan objeknya, di sini objeknya dengan variabel count, kemudian memanggil fungsi dari MySQL. Kemudian yang ketiga, cara PHP berkomunikasi dengan database MySQL atau MariaDB adalah menggunakan PHP Data Object. PHP Data Object atau PDO adalah extension atau penambahan fitur dalam PHP yang dirancang sebagai interface universal untuk mengakses berbagai jenis database. Jika pada dua cara sebelumnya, MySQL extension dan MySQL improve extension, di mana kedua cara tersebut hanya bisa digunakan untuk database jenis MySQL atau MariaDB saja. Nah, pada PDO
kita bisa menggunakan lebih dari 12 jenis database. Sehingga dengan PDO, apabila suatu saat database website ditukar dari MySQL ke database lain, katakanlah misalnya Oracle, maka tidak perlu mengubah semua kode program. Cukup mengubah cara pemanggilan PDO di awal program saja. Nah, berikut adalah contoh script PHP untuk berkomunikasi ke server database MySQL atau MariaDB menggunakan PHP Data Object Extension. Baik, kita coba langsung terapkan scriptnya. Kemudian kita kasih komentar untuk mempermudah mengenal apa script tersebut. Nah, di sini semua nilai variabel untuk koneksi ke server sama seperti terlihat. Server name, username, password itu menggunakan definisi di awal yang sudah kita buat. Jadi kita buat di atas, ini digunakan sama semuanya. Kemudian jika berhasil berkomunikasi dengan server, maka akan keluar teks video berhasil terhubung ke server. Sementara kalau gagal, maka akan keluar teks video gagal terhubung ke server. Kita simpan dan kita coba jalankan di browser. Nah, terlihat muncul teks video berhasil terhubung ke server. Artinya, satu script ini berisikan 3 buah metode atau cara berkomunikasi antara PHP dengan database MySQL atau MariaDB, di mana untuk MySQL improve menggunakan prosedural dan object oriented, kemudian dan yang ketiga PDO untuk MySQL extension cara lama yang sudah di-precat kita tidak lagi tampilkan, sudah kita tandai dengan komentar sehingga tidak muncul lagi teksnya. Yang selainnya tetap berjalan memunculkan teksnya sesuai dengan teks yang kita tentukan pada masing-masing perintah tersebut. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih baik kita gunakan, apakah menggunakan MySQL improve atau PDO? Sebenarnya masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kalau kita membuat sebuah aplikasi atau website kita itu hanya akan menggunakan database MySQL atau MariaDB, tentunya lebih baik disarankan menggunakan perintah MySQL improve. Sementara kalau kita akan menggunakan database yang berganti, katakanlah misalnya kita berencana dalam tidak berapa lama lagi atau dalam waktu dekat mengganti database dari website kita, tentunya solusi yang terbaik adalah menggunakan PDO. Jadi apa jenis database cara berkomunikasi yang akan diimplementasikan atau diterapkan itu tergantung kepada bagaimana perancangan dari aplikasi yang kita buat terhadap kedepannya. Baik, untuk sesi awal pengenalan PHP database menggunakan MySQL atau MariaDB dengan 3 cara berkomunikasi ke database dicukupkan. Setelah ini kita akan melakukan atau bicara terkait dengan bagaimana membuat aplikasi PHP CRUD, create, read, update, dan delete. Artinya dengan form yang sudah kita kembangkan sebelumnya, kita bisa membuat komunikasi sendiri ke database. Bisa menulis, bisa membaca record yang tersimpan, bisa memperbarui atau menghapusnya. Baik, untuk sesi ini Bapak akhiri, Bapak ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.